Ya, oke. Hari ini kita akan melakukan review matematika tema 6. Insya Allah tentang satuan berat. Ya, bagi yang sudah menghafal lagu, alhamdulillah. Yang belum boleh dihafalkan lagi. Kalau yang tidak terbiasa dengan menghafal lagu, berarti bisa dihafalkan tangga satuan beratnya, ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah seperti biasa akan membagikan PowerPoint-nya. Fokus ya, nak. Karena iya, insya Allah kalau satuan berat ini mirip-mirip sama satuan panjang yang kemarin ya. Jadi nggak terlalu susah karena kan caranya sama saja. Caranya kurang lebih sama saja, jadi nggak terlalu susah. Kalau kemarin satuan panjangnya sudah oke, sudah hebat, berarti satuan beratnya jauh lebih hebat. Seperti itu. Ya, Ustazah akan mengulang dari pekan awal sampai dengan pekan kedua kemarin, kan materinya sampai pekan kedua. Jadi Ustazah akan mengulang sedikit sebelum nanti kalian latihan matematika. Jangan lupa mengerjakan latihannya ya. Nanti ya. Tuh. Ada latihan Ustazah. Kenapa? Ya, latihannya hanya 10 soal saja. Mengerjakannya pelan-pelan saja, kan nggak pakai waktu. Jadi bisa pelan-pelan dan bisa bolak-balik dikerjakan. Ya, seperti itu. Tapi seperti biasa, Ustazah hanya mengambil nilai yang pertama saja. Meskipun sudah bolak-balik dikerjakan. Tapi nilai pertama saja yang Ustazah ambil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar satuan berat. Permisi ya, Abang. Nih, abangnya nih lagi assalamualaikum. Yuk, kita masuk yuk. Nah, masih ingat lagu satuan berat atau tidak? Masih ingat, Masih ingat. Sama seperti masih. Sama seperti satuan panjang, yang berbeda hanya di belakangnya. Kalau satuan berat pakai gram. Kalau satuan panjang pakai meter. Meter, kilometer, sentimeter, dekameter, dan seterusnya. Kawan-kawan. Kalau satuan berat pakai gram. Yuk, sama-sama yuk. Nyanyi yuk. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kawan-kawan. Kita belajar Oke, good job. Terima kasih yang sudah mencoba menyanyi. Oke, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi kalau turun berarti dikali atau dibagi ya? Dikali berapa? Dikali berapa? Kalau dia naik berarti dibagi berapa? 10. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Kalau turun berarti dikali 10. Kalau naik berarti dibagi 10. Seperti itu ya. Oke, tidak mainan screen ya, biar fokus kembali Mea dan teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke mengukur benda dengan satuan baku. Sama ya, kurang lebih sama seperti satuan panjang. Ya. Sama banget. Hanya diganti belakangnya saja karena dia berat. Jadi menggunakan gram dan gram.
Nah, kilogram, hektogram, dekagram. Nah, seperti ini. Kalau turun dikali 10, setiap lompat 1, 2, 3. Berarti 10-nya dikali 10 dikali 3, 10 dikali 10 kali 10. 10-nya sebanyak 3 kali. Jadi, kalau turun berarti kalau misalnya kilogram ke gram. Kilogram ke gram berarti dia turun 1, 2, 3. 10-nya turun sebanyak 4 kali ya. Berarti 10, maaf, turunnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, maaf. 10 dikali 10 dikali 10. Jadi, kilogram ke gram 1000. Waalaikumsalam. Ya, karena dia turun sebanyak 3 kali. Maaf. Mohon tidak mencoret-coret ya. Terima kasih untuk tidak mencoret-coret. Jadi kilogram ke gram turun 3. 1, 2, 3. 10-nya sebanyak 3. 10 dikali 10 dikali 10. Seperti itu. Kalau naik misalnya gram ke ons. Berarti kalau naik dibagikan ya? Dibagi apa dikali kalau naik? Dikali. Kalau naik dibagi berarti gram ke dekagram ke ons ya. Maaf. Seperti itu. Berarti kalau gram ke ons naik berapa kali? Naiknya berapa banyak? 2. Betul, berarti dia dibagi. Betul, dibagi 100. Ya, dibagi 100. Seperti itu. Oke. Lanjut, boleh dilanjut. Sudah paham kah yang ini? Kalau turun berarti dikali 10. Kalau naik setiap tangga dibagi 10. Ya, jadi naik setiap tangga itu dibagi 10. Jadi kalau turun izin ke kamar mandi ya. ya silakan, yang mau ke kamar mandi boleh. Udah Ustazah izinkan ya. Oke, turun dikali 10 setiap anak tangga, naik satu tangga dibagi 10. Seperti itu ya. Jadi yang sudah hafal lagu itu lebih enak karena dia tidak perlu repot-repot menghafal. Hanya saja ketika kalian mau mengerjakan sebaiknya akan lebih mudah jika membuat tangga. Seperti itu. Jika membuat tangga itu akan lebih mudah. Tapi hafalkan saja. Yang paling sering digunakan untuk kelas 2 hanya sampai gram. Jadi kalau untuk kelas 2, insya Allah menggunakannya hanya sampai gram. Dari kilogram sampai gram saja. Ya, jadi silakan dihafalkan 1, 2, 3, 4. 4 ini ya, 4 nama ini dari kilogram sampai gram itu boleh dihafalkan. Nah, yang misalnya belum hafal sampai miligram tidak usah, karena kelas 2 sampai gram saja. Seperti itu ya. Jadi silahkan dihafal karena mudah saja, karena sedikit saja yang dihafalkan. Ya, insya Allah banyak-banyak latihan supaya kalian paham mengerjakannya. Tidak bernyanyi. Terima kasih sudah menghibur kita, tapi ditahan dulu lagu dan suaranya. Oke, lanjut. Macam-macam timbangan ada banyak ya, seperti kemarin Ustazah sudah beritahu ada banyak sekali timbangan. Mulai dari timbangan, maaf tidak mencoret. Sekali lagi tidak mencoret. Bagi yang mencoret Ustazah akan sebut namanya dan Ustazah akan keluarkan dari Zoom meetingnya. Ya. Terima kasih untuk tidak mencoret bagi yang tidak mencoret ya. Oke. Jadi di sini ada timbangan macam-macam ya. Ada timbangan duduk, mekanik, gantung, dapur, berat badan. Mohon tidak mencoret sekali lagi. Ustazah sudah tahu namanya siapa. Ya. Karena temannya jadi tidak fokus kalau ada yang mencoret-coret. Ya, jadi ada berbagai macam timbangan dan fungsinya pun juga berbeda. Fungsinya pun juga berbeda. Oke, fungsinya pun juga berbeda. Jadi
Ada yang digunakan untuk menimbang buah, sayur. Masih sama ya yang mencoret ya? Masih sama? Sepertinya Ustazah tahu siapa. Oke, saya tunggu. Kalau sampai nanti ini masih mencoret, Ustazah benar-benar akan mengeluarkan dan nanti silakan kembali masuk ya. Oke? Ya. Terima kasih, karena semua ada aturannya, Nak. Kalau di kelas, berarti kalau Ustazah menjelaskan tidak ngobrol. Nah, kalau di Zoom, seperti ini, tidak mencoret-coret atau tidak berisik supaya temannya bisa fokus, ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Untuk timbangan, seperti tadi Ustazah bilang, fungsinya juga berbeda-beda. Tidak bisa. Kalau timbangan buah dipakai untuk menimbang beras. Itu tidak bisa, karena pasti beratnya juga berbeda. Dan malah biasanya tidak terbaca beratnya berapa. Jadi semuanya punya fungsinya. Kalau misalnya kalian mau timbang berat badan, ya, ini kakak-kakak sudah kelas 2, beratnya mungkin sekitar berapa ya? 30-an ada kali ya, 30-an. Terus kalian harus kalian mau nimbang di timbangan bayi. Bisa nggak? Kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena timbangan iya nanti timbangannya jebol Ustazah gitu ya. Jadi kalau timbangan bayi itu beratnya tidak sampai melebihi sekitar hanya sampai 20 kilo kurang. Ya, sekitar 12 sampai enggak sih, sekitar belasan saja. Karena beratnya bayi kan hanya paling sekitar sampai 6 kilo, 7 kilo, seperti itu. Dia tidak terlalu berat. Kalau kalian sudah 30 kilo, ya 28 sampai 30 kilo, seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau mau timbang berat badan, berarti, maaf Ustazah keluarkan, karena tadi Ustazah sudah bilang, yang mencoret Ustazah keluarkan. Permisi, mohon maaf Ustazah keluarkan ya. Oke, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi semua ada aturannya. Ya. Nah, ke toilet. Oke, terima kasih. Sudah izin, silakan. Dipersilahkan. Nah, jadi timbangan-timbangan itu ya disesuaikan untuk menimbang. Misalnya kalau Bunda lagi nimbang telur dan tepung habis belanja ya, terus mau bikin kue. Terus timbangnya pakai timbangan badan. Kira-kira bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Terlalu berat. Iya, bukan. Justru karena bukan terlalu berat, karena kalau menimbang tepung atau telur hanya untuk membuat kue saja, itu tidak akan terbaca di timbangan berat badan. Kenapa? Karena terlalu ringan. Terlalu ringan. Jadi kalau terlalu ringan bendanya, terus kita nimbang di timbangan yang harusnya dipakai untuk menimbang yang berat banget, tidak akan terbaca karena bendanya terlalu ringan. Seperti itu. Jadi dia tidak terbaca. Ya. Jadi fungsinya berbeda-beda. Lanjut. Nih. Iya, yang mau BAK. Iya, yang di atas ini ada timbangan raca, biasanya dipakai buat menimbang emas. Ya, nih menimbang emas, menimbang bahan-bahan kimia. Kalau dulu Ustazah di laboratorium, itu biasanya menimbang dengan timbangan yang ini. Atau timbangan yang ini biasanya ada di laboratorium juga. Ustazah. Ya? Aku pernah ke sekolah bundaku. Ya. Di situ aku pernah ke laboratorium. Iya, terus menyenangkan berada di situ? Iya. Oh iya, nanti kalau sudah besar bisa mencoba ya alat-alatnya. Jadi itu biasanya digunakan kalau timbangan neraca biasanya untuk menimbang bahan-bahan atau benda yang lebih ringan lagi. Jadi lebih kecil lagi, misalnya nih kita mau timbang
gulanya tapi lebih kecil banget, hanya sedikit saja, itu bisa terbaca di neraca. Jadi untuk menimbang yang kecil lebih lembut lagi dari sekadar gula atau garam itu yang lebih sedikit lagi jumlahnya, itu biasanya menggunakan neraca karena bisa terbaca. Neraca karena bisa terbaca, karena dia beratnya terlalu ringan, jadi bisa dibaca dengan neraca. Nah, kalau ini ada timbangan di digital, ya, ini biasanya juga pernah kita lihat di toko buah ya. Biasanya Iya. mau kalau kemana ke Pasar. ke mall atau supermarket atau pasar, ada beberapa yang ada yang menggunakan timbangan ini ya. Nah, jadi tinggal ditaruh di atasnya itu kresek isinya buah atau sayur ya. Atau macam-macam benda ditaruh, dia langsung terbaca di ini angka digitalnya. Seperti itu. Jadi dia lebih apa ya kalau Ustazah bilang akurat, lebih jelas, lebih pasti beratnya berapa. Jadi tidak dikira-kira ini beratnya 1,5 kilo, kayaknya 1,5 atau 1. Enggak. Kalau dia langsung sudah terbaca, oh ini beratnya sekian. Beratnya sekian, harganya biasanya ada tulisan harga. Jadi misalnya 1 kilogram buah mangga ditimbang di sini, dia akan keluar harganya. 1 kilo ternyata 15.000 seperti itu. Jadi penjualnya juga lebih mudah untuk tahu berapa harganya. Kan ternyata timbangan itu keren loh. Saya dulu suka main timbang-timbangan juga. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini biasanya timbangan badan, ya. Timbangan badan. Ada yang punya timbangan badan digital di rumah? Punya. Iya, biasanya enggak. Ya, kalau enggak. Oke. Terima kasih. Enggak. Oke, sudah stop. Terima kasih. Kalau timbangan digital ini biasanya ada beberapa di rumahnya punya, ya. Tapi biasanya kalau tidak punya ada tuh yang timbangan badan yang manual itu juga bisa digunakan seperti itu, ya. Nah, ini juga sama, timbangan ini buat mengukur berat benda tapi tidak terlalu berat, ya. Sama juga seperti ini sama. Kurang lebih sama. Jadi untuk menimbang bahan-bahan yang seperti tepung, beras, dan sebagainya yang saat itu mau digunakan. Nah, kalau yang ini, yang besar ini, biasanya untuk benda-benda yang besar ya, yang kardus-kardus, yang satu kardus besar, atau biasanya di bandara juga ada. Nih, timbangan ini. Ya, timbangan ini di bandara juga ada. Biasanya kalau kalian dulu ya, nggak tahu kalau sekarang sih, mungkin ada beberapa bandara masih menggunakan ini. Saya sudah lama nggak pulang, jadi nggak tahu bandara kayak apa. Ya, seperti ini. Jadi, seperti yang tadi Ustazah bilang, masing-masing timbangan itu punya fungsi dan digunakan untuk menimbang benda sesuai dengan timbangannya. Jadi nggak sembarangan ditimbang di tempat yang lain. Buah tidak bisa ditimbang di timbangan bayi. Terus bayi juga tidak bisa ditimbang di atas neraca. Jadi semua sesuai fungsinya. Jadi menimbang benda sesuai dengan timbangannya. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Supaya apa sih Ustazah? Kok harus sesuai timbangannya? Sesuai. Ustazah? Ustazah? Ya. Mau BAK? Ya, silahkan. Mau BAK? Silahkan. Ya, jadi menimbang yang sesuai di timbangannya itu supaya kita mendapatkan hasil yang tepat, hasil yang jelas. Jadi kalau memang beratnya 11 kilo, ya 11 kilo. Misalnya beratnya hanya 0,00001 gram, itu juga jelas. Nah, jadi ada berat benda yang sangat kecil banget itu ada. Seperti itu. Jadi ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nih. Kalau misalnya lihat timbangan,
pastikan timbangannya berada di angka 0. Jadi kita tidak bisa menimbang jika timbangannya itu angkanya dimulai dari angka 5 misalnya. Karena itu sudah terhitung ada sesuatu di timbangan tersebut. Ya, Ustazah. Gini, kalau misalnya di rumah punya timbangan boleh dipakai, dicoba. Jadi, kalau kita menimbang, pastikan dia sudah di angka 0. Ya, itu saja kuncinya kalau mau menimbang. Pastikan dia di angka 0. Misalnya ini 0 ya. Nah, dia awalnya harus di sini dulu. Dia tidak boleh ada di sini. Tidak boleh. Jadi awalnya dia sudah harus berada di angka 0, di titik awal. Ini harus lurus. Kalau timbangan yang seperti ini ya, ini timbangan manual biasanya. Nah, timbangan digital juga gitu, sama. Kalau kita menimbang berat badan, itu pastikan dulu timbangannya sudah tertulis angka 0 di layarnya. Karena kalau misalnya sudah ada angka 5 atau lebih dari 0, berarti ada sesuatu di atas timbangan. Seperti itu. Jadi harus kita misalnya bersihkan timbangannya atau kemudian dinormalkan jadi 0. Nah, biasanya kalau kalian masih belum paham, minta tolong ke ayah bunda untuk memperbaiki. Seperti itu. Nah, baru kalau sudah 0, sudah tepat 0, baru kita bisa menimbang benda tersebut. Kita bisa menimbang berat badan kita juga kalau sudah dimulai dari angka 0. Jadi kalau misalnya nih berat badan ya, timbangan berat badan kita mulai angka 5. Kita naik nih. Ternyata di tulisannya angka 20. Nah, karena kita mulai dari angka 5, terus tulisannya angka 20, berarti itu 20 dikurangi 5. Karena dia beratnya kelebihan 5 kilo. Seperti itu caranya. Jadi pastikan timbangannya di angka 0 atau layar timbangannya tertulis 0. Nah, seperti itu. Jadi dicoba ya yang hobi menimbang-nimbang. Atau mungkin lihat bundanya lagi menimbang berat badan. Mungkin bunda lagi diet atau ayah lagi diet. Boleh sambil dilihat. Ya. Lanjut ya. Ya, fokus. Tepuk fokus dulu ya. Karena udah mulai hitung-hitung nih. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Selesai. Selesai. Oke, good. Nah, ini ada rumus ya. Ini kalau kalian tidak mau menghafal tangga, gunakan rumus ini. Kalau tidak mau menghafal tangga, gunakan rumus ini. Tapi kadang kalau ustazah dulu sukanya menghafal tangga. Ya, buat tangga seperti ini boleh. Nah, kilogram, hektogram. Kalau saya dulu sukanya begini. Yang coret-coret. Ya. Nah, boleh seperti ini ya. Jadi boleh membuat tangga, boleh dihafalkan rumus ini boleh. Ya, rumus ini dihafalkan boleh. Jadi tinggal dipilih saja. Ustazah memudahkan untuk kalian yang mana yang mau dicoba. Menulis tangga boleh. Menghafal rumus boleh. Ya. Yang mana-mana boleh. Oke. Bentar, mana ini kenapa ini? Sudah selesai kan? Nah, terus habis itu, nah ini ada ada soal. Soalnya seperti ini. Ini kalau ada ini ya, sudah ada jawabannya soalnya. Nih, ini kita hapus. Jadi yang ditanya itu adalah berapa, mana yang besar, mana yang kecil. Ataukah sama dengan. Nah, caranya adalah ini ada soal 9 kg dan 4 kg. Oke. Ya. Jadi kan kalau yang seperti ini kita bisa lihat ya, belakangnya ini kan sama-sama kilogram nih. Berarti kalian sudah tidak perlu lihat karena satuannya sudah sama. Sama atau beda? Minta kerupuk. Sama atau beda satuannya? Sama. Iya, karena sama-sama kilogram. Nih, satuannya sama. Taruh saja. Sama.
Nah, ini sama satuannya karena dia sama-sama kilogram. Jadi kalian sudah tidak usah pusing-pusing. Yang kalian lihat hanya angka di depan. 9 sama 4. 9 sama 4 besar mana? 9. Ustazah. Berarti seperti ini. Ustazah. Iya. Kalau suara yang lain itu ini suka putus-putus ada Ustazah. Iya, berarti sinyalnya. Pokoknya kalau ada gangguan tuh sinyal. Ya. Jadi Ustazah nggak kayak robot yang ini contoh enggak. Jadi memang sinyalnya ya. Jadi mau seperti itu. Oke. Lanjut ya. Kalau satuannya sama, ini satuan, ini namanya satuan beratnya sama, tidak usah dilihat lagi. Yang kalian harus lihat hanya angkanya saja. Apakah besar atau lebih kecil. Seperti itu ya. Nah, kalau yang kedua, ini satuan beratnya berbeda. Ons dan gram. Ons itu sama dengan apa? Ada yang tahu? Ons sama dengan 100 gram. ons sama dengan apa? Ons. Ons saja sama dengan apa? Kilogram. Hektogram. Benar, ons sama dengan hektogram. Jadi kalau kalian lihat satuan beratnya kan pasti berbeda ya. Ini gram, ini hektogram. Berarti kalian harus menyamakan dulu satuan beratnya. Jadi diubah dulu. Ya, jadi seperti ini. Lihat saja, yang ini kan gram. Ini ons. Berarti yang onsnya dirubah ke gram. Seperti ini buat tangganya. Ini kilogram, hektogram, dekagram, gram. Hektogram sama dengan apa tadi? Ons. Berarti kalau ons ke gram turun berapa? Ons ke gram turun 2. Berarti dikali 100. Berarti 2 ons nih ya. 2 ons 2 dikali 100 karena dia turun 2. Maka 200 gram kan karena tadi dirubah jadi gram. Turunnya 100 karena mau dirubah jadi gram. Biar sama 500 gram ini. Jadi karena tadi 2 onsnya sudah dirubah ke gram. Nah, dan ini berarti dan 200 ini ya. Ini kan sudah sama-sama nih, sama-sama gram. Berarti kalian sudah bisa membandingkan 200 gram sama 500 gram. Besar mana? 500. Jadi 500. nah, dibacanya 200 gram lebih kecil atau lebih sedikit dari 500 gram. Ya, itu ya. Jadi kalau satuannya berbeda, satuan beratnya berbeda, maka dirubah dulu menjadi sama. Ya, dirubah dulu mengikuti yang belakang. Boleh mengikuti yang belakang. Ya, jadi yang ons harus dirubah ke gram supaya kalian bisa enak membandingkannya. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Oke. Kalau ini, soal yang ini nih, kilogram dan gram, kok bisa sama dengan Ustazah?
Padahal kan ini 1, ini 1000. Ah, yang perlu diperhatikan adalah ini loh satuan beratnya saja beda teman-teman, ya kan? Aku nggak mau pakai headset. Tapi kalau 1 kilogram dirubah ke gram, ternyata dia adalah 1000. Karena turun 4 kali kan, ini kilogram, ini gram. Berarti 1, 2, 3, dia turun 3 kali, maaf. Jadi 1 kilogram dikali 1000. Dikali 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Seperti itu ya. Jadi Ustazah ada yang coret-coret. Mea, sudah 1 loh tadi Ustazah keluarkan. Mau? Jangan ya. Oke, jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Seperti itu. Ya, karena kalau dihitung ternyata 1 kilogram jika dirubah ke gram, ternyata nilainya juga 1000 gram. Jadi 1000 gram sama dengan 1000 gram. Seperti itu. Oke. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Bagus ya. Tidak ada. Tidak ada. Oke, bagus. Berarti kita bisa lanjut lagi. Nah, ini kalau mengubahnya ya, sama seperti tadi. Karena kan kalian sudah belajar membandingkan, berarti sudah tahu cara mengubahnya. Insya Allah sama seperti satuan panjang. Kalau naik berarti dibagi. Kalau turun berarti dikali. Kenapa, Vanessa? Lucu deh ekspresinya. Oke. Berarti seperti ini ya. Ada caranya. Nih. Kalau turun berarti, maaf ya, adiknya nangis. Kalau kadang-kadang adiknya nangis. Oke. Ini nih, kilogram ke ons ini turun apa naik? Kilogram ke ons turun apa naik? Ada yang bisa jawab? Turun. Turun berapa banyak? Turun berapa banyak? Turun berapa banyak? Satu. Fatih, stop. Udah kontrol screen. Satu. Oke. 1. Ya. Dia turun 1. Berarti kalau kilogram ke ons dikali 10. Berarti kalau 2 kilogram berarti dikali 10. 20 ons. Karena dia turun 1. Turun 1 kali. Ya. Terus karena kan dia ini ya dari kilogram ke on seperti ini kan nih ke ons. On sama dengan hektogram. Dia turunnya hanya 1 berarti dikali 10 seperti itu ya Mbak. Lanjut lagi. Gram ke ons naik atau turun? Gram ke ons naik atau turun? Gram ke ons naik atau turun? Gram ke ons naik. Benar. Naik berapa banyak? Naik berapa banyak? 2. Berarti dibagi berapa kalau naik 2? Kalau naik 2 dibagi berapa? Afika, Nono. Kali 100. Kali 100. Oke, naik 2. 1, 2. Berarti maaf. Berarti dibagi 100. 400 dibagi 100 ya. 400 dibagi 100 habis. Berarti 4 ons. Nih, 400 dibagi 100 nih. Ini habis. 4 dibagi 1 4. Ya. Lanjut. Kilogram ke gram.
Turun atau naik? Turun. 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 Turun Turun tiga. berapa banyak? Turun. Turun Turun berapa tiga. banyak? Turun berapa? Turun tiga. Turun 3 kilogram. Oke, kita cek ya. Turun tiga. Oke. 1, 2, Tiga. 3. Turun 3. Nih ya. Ini turun sekali turun kan? Sekali turun. Maaf. Sekali turun dikali 10. Berarti Kali 1000. kalau turunnya sebanyak 3 kali 1000. 1, 2, 3 dikali 1000. 6 dikali 1000 berarti 6. 6 kali 1000 berarti 6000. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Jadi boleh seperti Ustazah tadi sering membuat tangga boleh. Karena tadi Ustazah pakai ini jadi bolak-balik dihapus dan dibuat lagi ya. Tapi kalau nanti waktu ulangan kalian sudah membuat tangga, ya hafal membuat tangganya, tidak perlu bolak-balik dibuat. Kan sudah ada dibuat dari awal. Waktu ulangannya. Ya, jadi coba sering-sering latih di rumah. Kenapa? Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Sedikit lagi mau selesai. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk boleh dibuka matanya besar-besar. Begini. Biar segar. Terus diputar matanya ke atas bawah biar segar. Ya. Biar nggak ngantuk lagi. Oke, lanjut. Ini ada soal cerita tambahannya. Ya, yang pusing sama soal cerita, mudah-mudahan tidak pusing, mudah-mudahan paham. Karena kalau soal cerita, selalu Ustazah ingatkan dibaca satu-satu supaya tidak pusing. Ya, kalau soal cerita itu dibaca satu-satu supaya tidak pusing. Oke, seperti ini soal ceritanya. Si Aisyah ini membeli mentega sebanyak 4000 gram. Nih, bacanya dari situ saja, sampai situ saja. Aisyah beli mentega 4000 gram. Nah, kalau Ustazah, biasanya Ustazah gambar sekarang. Ya? Kenapa? Lanjut ya. Nah, nih Ustazah gambar nih menteganya 4000 gram. Nah, sudah selesai menggambar, baru Ustazah lanjutkan. Aisyah ternyata juga beli gula sebanyak 3000 gram. Nih, gulanya Aisyah. Sudah ya? Yang ditanya adalah berapa kilogram? Nah, pertanyaan itu membacanya harus hati-hati. Yang ditanya apa? Ternyata yang ditanya adalah beratnya dalam kilogram. Sedangkan benda-bendanya tadi beratnya dalam gram. Nih, dalam gram semua nih. Beda ya? Beda apa sama gram sama kilogram? Beda atau sama gram sama kilogram? Beda. Berbeda. Yang ditanya adalah kilogram. Beda. Ya. Beda. Oke, lanjut ya. Yang ditanya adalah kilogram, tapi benda-bendanya dalam bentuk gram. Berarti kita jumlahkan dulu dalam gram. Nih, mentega ditambah gula, karena yang ditanya adalah seluruh belanjaan Aisyah. Jadi kalau semuanya belanjaan Aisyah berarti kan dia belanja mentega sama gula. Jadi semuanya harus dijumlah. Menteganya 4000 gram,
Gulanya 3.000 gram. Berarti 7.000 gram. Berat belanjaannya Aisyah. Hanifah, semangat Hanifah. Jangan loyo sayang. Semangat, semangat, semangat. Ya, jadi yang belanjaannya Aisyah ini ada 2, mentega sama gula. Yang Ustazah tanya jumlah seluruhnya, tapi dalam kilogram. Jumlahkan dulu semua belanjaan Aisyah meskipun dalam gram. Kalau sudah didapat nih 7 gram, baru deh dirubah karena tadi mintanya dalam kilogram. Jadi 7.000 dibagi 1.000 kilogram sama dengan 7 kilogram. Ya, seperti itu. Kedengaran ada musik ya? Itu ada tukang sampah lewat ya. Jadi bukan Ustazah yang nyalakan musik atau tetangga Ustazah, oke? Dan jangan joget kalau dengar musik. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang diminta itu dalam kilogram, kerjakan dulu yang ada. Yang ada hanya gram. Baru dirubah ke kilogram. Ya, itu cara mengerjakan latihan soal untuk soal cerita. Baca satu-satu, boleh digambar supaya memudahkan, boleh juga tidak. Dan kemudian baca hati-hati pertanyaannya itu apa. Ya, memang sengaja Ustazah buat seperti ini. Seperti soalnya itu kayak mengecoh gitu ya, menipu-nipu gitu karena agar kalian lebih terlatih mengerjakan soal yang seperti itu. Karena kalau kelas besar soal-soal seperti ini tuh sudah biasa. Jadi sekarang kita berlatih seperti itu, walaupun sedikit-sedikit soal tipu-tipunya itu paling sedikit-sedikit aja. Nah, seperti itu ya. Jadi latihan soal untuk soal cerita di buku boleh dikerjakan, tidak usah dikumpul ke Ustazah. Itu hanya sekedar latihan saja. Supaya iya. Terima kasih ya sudah ditulis sama Vanessa ya. Slide selanjutnya. Oke. Jadi itu saja. Sudah diingatkan Vanessa juga. Jadi terima kasih karena sudah mendengarkan materi dari Ustazah. Insya Allah ulangannya tidak jauh-jauh dari apa yang Ustazah sampaikan. Dan perbanyaklah latihan soal yang Ustazah taruh di site, di aplikasi. Boleh dilatih lagi, dipakai lagi buat latihan. Atau kalau misalnya kurang nih, boleh sambil mengerjakan modulnya. Nggak apa-apa. Ya. Dan tidak usah dikumpul. Jadi boleh kok. Ya, kerjakan sesuai soalnya. Kemudian kalau tidak paham bisa dibantu bunda atau ayah untuk membantu mengingatkan kalian lagi bagaimana caranya. Seperti itu ya. Insya Allah tidak sulit ulangannya, asal mendengarkan dengan baik materi yang Ustazah berikan dari awal sampai akhir tadi. Ya, bagi yang masih belum paham, kuncinya cuma satu. Kalau yang belum paham itu cuma satu aja kuncinya. Latihan. Harus latihan, sering-sering belajar dan latihan. Ya. Mia, aduh enaknya Mia. Jadi nak. Jadi Ustazah beritahu ya, kalau belajar itu tidak apa-apa tidak lama. Tapi fokus belajarnya. Jadi boleh belajar itu hanya 10 menit, 15 menit itu boleh. Tapi fokus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya belajarnya sampai 2 jam, 3 jam tapi nggak fokus, ya sama saja. Seperti itu ya. Nah, itu materi hari ini. Mudah-mudahan paham. Meskipun ngantuk hujan-hujan, atau mungkin mau makan siang,
Ya, Bunda lagi masak enak ini biasanya. Jadi kecium aromanya, ya jadi lapar ya. Oke, itu materi kita. Saya stopkan. Mana nih? Oke. Nah, itu materi kita hari ini bisa diaktifkan semua kamera-kameranya. Ya. Oh, Nabila ditutup nak kalau menguap. Ya, sarangi Vanesha. Jadi, Ustazah harapkan semoga ulangan pekan depan itu bisa dikerjakan dengan baik. Insya Allah. Hari ini kisi-kisinya Ustazah bagikan ya. Insya Allah hari ini kisi-kisinya dibagikan. Bisa dipelajari dari sekarang. Tugas-tugas yang belum dikirimkan segera dikirimkan ke Ustazah dan dikerjakan ya, Mbak-mbak, Mas. Tugas-tugasnya. Karena Ustazah mau masukkan nilainya. Oke? Oke. Terima kasih. Kita berdoa dulu. Sika berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah belajar review matematika. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah semesta alam. Oke, semua video diaktifkan ya. Dafa, Makaila, Alma, Hanifa, Ustazah mau foto. Oke? Oke, kenapa tadi aktif? Kamu mendengarkan ya? Dadah. Dadah.